Hai Libra, salam rahayu untuk kita semuanya. Apa kabar Libra? Semoga semua Libra yang menonton dan menantikan video-video di channel ini dalam keadaan sehat-sehat saja dan berkelimpahan. Pada video kali ini saya membacakan energi Libra di tahun 2025 menggunakan metode Vedic Astrology. Atau memang sudah muncul rencana Libra pada periode Merkuri retrograde akhir tahun 2024 untuk direalisasikan nanti di tahun 2025. Hal-hal yang perlu dipersiapkan adalah yang pertama dana, uang, untuk menanggulangi segala hal-hal yang diperlukan. Revisi, renovasi, perbaikan-perbaikan tertentu dalam kontrak ataupun perjanjian sepertinya ada kaitannya dengan uang nantinya. Atau ada kaitannya juga dengan memperbaiki sesuatu yang perlu diperbaiki. Bisa saja ini ada kaitannya dengan rumah, bangunan, atau juga ada sebagian Libra, ada biaya yang diperlukan untuk biaya rumah sakit atau biaya kesehatan. Namun satu sisi Libra, jika ada hal-hal baik yang terjadi di Merkuri retrograde akhir tahun 2024, bisa terjadi pengulangan hal-hal baik itu di periode Merkuri retrograde yang ketiga sekitar tanggal 10 November 2025 hingga 22 November 2025. Tapi perbedaannya di Merkuri retrograde yang ketiga di tahun 2025 lebih memastikan. Mungkin ada kaitannya nantinya dengan legalitas ataupun keputusan penting yang terkait dengan identitas Libra, personality Libra, ataupun peran penting Libra dalam hal-hal yang terkait dengan keuangan. Kalau ini ada kaitannya dengan aset, maka aset itu kepemilikan Libra. Jadi peran Libra sangat dibutuhkan untuk menetapkan suatu keputusan atau mendapatkan hak-hak dari Libra. Bisa saja ini nilainya aset atau nilainya materi. Oke, kemudian Libra di tanggal 7 Desember 2024 hingga 7 Juni 2025, lama banget, kurang lebih 6 bulan, Mars retrograde dan progresif di Cancer dan di Gemini. Bagi Libra ini di house ke-10 dan house ke-9. Tentunya energi Mars sangat berpengaruh di area house ke-10 dan house ke-9. Sejak tanggal 7 Desember 2024 hingga 22 Januari 2025, Mars retrograde di house ke-10 Libra. House ke-10 adalah area profesi, pekerjaan, karir, bisnis, usaha, atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan Libra yang sifatnya itu produktif, menghasilkan. Mars retrograde membuat Libra tidak tegas atau terbawa suasana, menghindari konflik, menghindari konfrontasi di area pekerjaan dan kegiatan-kegiatan produktif. Meski terkadang hasilnya tidak memuaskan Libra, mungkin pekerjaan seseorang berantakan, atau ada hal-hal yang sebenarnya perlu diperbaiki. Mungkin ketika Mars menyala ya, progresif, Libra akan protes atau akan komplain. Tapi ketika Mars retrograde, Libra memilih untuk ya udah deh, dimaklumi aja, atau akan lebih mengarah kepada gimana baiknya gitu. Kemudian Mars yang retrograde juga membuat Libra tidak mencapai target penyelesaian akhir tahun 2024. Karena ada ketidaksanggupan dari Libra. Bisa jadi ini karena waktu Libra yang terlalu padat jadwalnya, atau jika ini terkait dengan bisnis ataupun usaha, ketidakmampuan Libra menemukan rekan ataupun mitra yang seimbang. Terjadi seringnya miskomunikasi. Apa yang Libra inginkan di area pekerjaan tidak dihasilkan oleh rekan, partner, mitra, atau kolega atau relasi dari Libra. Seperti ada rasa tidak puas dengan hasil kerja Libra, atau jika Libra bekerja sama dengan seseorang, Libra juga mungkin tidak puas terhadap hasil kerja dari partner, mitra, ataupun kolega atau relasi Libra atau partner Libra. Karena house ke-10 opposite dari house ke-4, sepertinya Libra merasakan ketidaknyamanan dari hasil kerja tersebut. Kurang sreg atau kurang sesuai dengan yang Libra inginkan. Tapi satu sisi juga ada rasa males Libra untuk mempertengkarkan atau memperdebatkan, sehingga lebih memilih untuk
menerima kondisi apa adanya. Oke, kemudian Libra, bersamaan dengan ini Uranus juga posisinya retrograde dari Taurus ke Aries, dari house ke-8 ke house ke-7 Libra. Ini terjadi sejak 13 Desember 2024 hingga 19 Maret 2025. Uranus yang masuk kembali ke house ke-7. Kenapa saya katakan kembali? Karena Uranus sudah 12 hingga 15 tahun berada di Aries. Transitnya di bulan Juni 2024 ke Taurus. Baru beberapa bulan di Taurus, Uranus balik lagi ke Aries. Seperti gerakan meninjau kembali, mengawasi kembali, hal-hal yang perlu untuk diperjelas, perlu untuk diperbaiki, atau hal-hal yang mencurigakan dan perlu untuk dibuktikan. House ke-7 adalah area koneksi Libra dengan seseorang yang sangat dekat dalam koneksi relasi, kolega, partnership, relationship, atau dalam pernikahan. Koneksi yang mengikat dan ada perjanjian di dalamnya. Bisa jadi perjanjian pernikahan atau perjanjian kontrak atau perjanjian yang sifatnya itu disepakati. Uranus yang masuk ke house ke-7 ini akan membuat Libra meninjau kembali apa yang perlu Libra perbaiki dalam rumah tangganya atau koneksinya dengan relasi, partnership, kolega, atau dengan orang yang cukup dekat, bisa ini sahabat. Dan ini tentunya juga akan membuat Libra bercermin diri. House ke-7 itu opositnya adalah house pertama terkait dengan personality Libra. Libra bercermin diri hal-hal apa di masa lalu dalam relationship, partnership Libra, yang mungkin ada sikap Libra yang terlalu berlebihan, atau ada kesalahan yang dilakukan oleh Libra, atau ada fakta-fakta tentang kebenaran-kebenaran bahwa apa yang Libra lakukan di masa lalu itu sudah tepat. Apa yang masih bisa diperbaiki, tapi kalau memang sudah tidak bisa diperbaiki, ya ini bentuknya seperti mengemas, kemudian melambaikan tangan, say goodbye. Untuk Libra menuju fase kehidupan barunya dalam jangka waktu panjang, 12 hingga 15 tahun ke depan. Nah, biasanya juga di fase ini, Libra akan dihadapkan dengan dua pilihan. Apakah melanjutkan relationship atau partnership-nya, atau kontrak ataupun koneksi dengan kolega atau relasinya, atau meninggalkan itu semua kemudian menggantinya. Ini adalah fase revolusi, pembaharuan. Untuk memilih partnership, kolega, relationship yang baru nantinya untuk dijalani dalam jangka waktu panjang, 12 hingga 15 tahun ke depan. Coba Libra ingat, 12 atau hingga 15 tahun yang lalu, Libra juga berada di antara dua pilihan dalam konteks relationship, pernikahan, atau partnership. Yang pada masa lalu itu ketika Libra memilih, pilihan Libra memang sudah sangat kuat dan konsisten, tetapi masih ada tekanan-tekanan Libra seperti tidak rela dan merasa salah dalam memilih. Tapi toh apa yang Libra pilih itulah yang tetap Libra jalani hingga kini, dan itu merubah kehidupan Libra, perubahan sangat besar di kehidupan Libra sejak 12 atau 15 tahun yang lalu hingga saat ini. Coba teman-teman komen, teman-teman di 12 atau 15 tahun yang lalu berada dalam situasi pilihan sulit apa yang membuat teman-teman bertanggung jawab dan membuat perubahan besar di dalam kehidupan teman-teman 12-15 tahun yang lalu hingga sekarang. Oke. Pada periode ini juga sejalan Mars retrograde di Gemini, di house ke-9 Libra. Ya, jadi bandingkan ya teman-teman. 12 hingga 15 tahun yang lalu peristiwa apa yang teman-teman hadapi berada di antara dua pilihan dengan situasi teman-teman di saat ini di sekitar 13 Desember 2024 sampai 19 Maret 2025. Situasinya hampir mirip, di mana dalam pilihan Libra untuk menentukan keinginan Libra, ini seakan Libra tidak menggunakan perhitungan-perhitungan yang menguntungkan untuk diri Libra.
Ketika Libra memilih keinginan itu, sebenarnya Libra kerugian atau melepaskan materi, kenyamanan, keamanan dari sisi Libra. Dan Libra tetap memilih jalan yang diinginkan Libra. Namun satu sisi ini menentukan tujuan hidup Libra. Sehingga Libra rela melepaskan keamanan ataupun kenyamanan materi Libra, karena memang selama ini kenyamanan ataupun keamanan itu hanya terlihat, tapi di balik itu semua ada tekanan-tekanan batin yang Libra rasakan. Keputusan yang Libra ambil pada momen dua pilihan adalah keputusan yang tidak menggunakan nalar logika dan perhitungan. Mars retrograde di Gemini. Gemini adalah tanda kecerdasan, tanda logika dan analisis. Mars yang retrograde bergerak mundur, yang berarti api semangat berkurang, api keberanian berkurang, minat, antusiasme, ambisi, nafsu, atau bahkan cinta juga berkurang saat ini. Sehingga yang Libra minati adalah sesuatu yang baru, yang Libra inginkan karena Libra mencintai, menginginkan, menyukai, meskipun itu hanya spekulasi saat itu. Jadi pada periode 13 Desember 2024 hingga 19 Maret 2025 khususnya, Libra yang berada dalam relationship atau pernikahan akan berada di antara dua pilihan dilematik. Bisa saja resikonya perceraian, perpisahan, atau menjalani hubungan jarak jauh. Yang sebenarnya persoalan ini Libra sudah menganggap selesai di bulan Juni 2024, sudah move on barangkali atau udah nggak perlu dibahas lagi gitu. Tapi persoalan ini muncul lagi untuk diselesaikan kalau memang ada hal-hal yang belum terselesaikan. Jadi energi Uranus yang masuk kembali ke haus ketujuh ini mengarahkan Libra untuk analisis kembali, dilihat kembali, cek kembali udah selesaikah Libra di koneksi relationship, partnership dengan kolega atau dengan relasi. Kalau ada yang belum selesai, oke, ini waktunya untuk selesaikan ya Libra. Nanti setelah Uranus udah tidak lagi berada di Aries, Libra mungkin tidak berminat untuk membahas itu lagi. Karena akan ada pergantian minat Libra, pergantian konsentrasi dan fokus Libra, yaitu ketika Uranus masuk di haus ke-8 Libra, itu adalah rumah Taurus beroposit dengan haus kedua Libra. Dalam jangka waktu panjang ke depan, 12 hingga 15 tahun ke depan, Libra akan mengalami perubahan di area finansial, keuangan. Ini arahnya lebih mandiri ya dalam mengelola aset atau mengelola manajemen keuangan Libra. Misalnya kalau sebelumnya Libra keuangannya itu terkait dengan relationship, partnership, ataupun kemitraan, sehingga Libra tidak bebas dalam mengelola keuangannya. Tapi ketika nanti Uranus masuk ke haus ke-8 Libra, maka segala pengelolaan keuangan di dalam kehidupan Libra yang Libra hasilkan sendiri akan lebih mandiri Libra kelola. Mungkin tidak lagi ingin diintervensi oleh siapapun di dalam kehidupan Libra. Dan pengelolaan ini sifatnya pemasukan uang dan juga pengeluaran uang terkait dengan pembiayaan-pembiayaan ataupun kebutuhan-kebutuhan. Ada gaya hidup yang berubah. Uranus masuk ke haus ke-8. Haus ke-8 adalah death or loss ya. Loss-nya adalah partnership, kemitraan ataupun relationship yang terlalu membebani atau mencampuri ya, lebih tepatnya mencampuri pengelolaan keuangan Libra. Tapi gambarannya bukan berarti bercerai, bukan berarti tidak terhubung, tidak terkoneksi lagi. Bukan berarti seperti itu. Namun Libra tidak lagi membiarkan peran seseorang itu terlalu mengintervensi Libra, mengatur-ngatur Libra dalam pengelolaan keuangan Libra. Atau ada perubahan-perubahan di dalam kehidupan Libra terkait dengan koneksi terhadap figur ibu. Bisa jadi ini kepercayaan Libra terhadap figur ibu yang berubah. Kemudian ada kaitannya dengan kesehatan. Nah, kesehatan ini kan terkait dengan gaya hidup. Karena Libra lebih peduli terhadap kesehatan, maka gaya hidup Libra juga akan berubah. Misalnya gaya makan dan konsumsi Libra yang lebih tertata, yang lebih memilih. Mungkin dulunya suka minum teh di pagi hari, jadi nggak suka lagi karena mengurangi gula,
atau lain-lain. Dan selama Mars retrograde dari Cancer ke Gemini, ada juga pembicaraan mengenai bisnis usaha yang ingin dilakukan. Ini bisa jadi ada kaitannya dengan partnership atau kemitraan. Bisa jadi Libra sudah bertemu dengan calon mitra ataupun calon relasi, tetapi masih dibahas dan dibicarakan. Mungkin juga ada sebagian Libra yang merencanakan ingin membuka bisnis dari tempat tinggalnya, tapi kendalanya adalah power, kemampuan. Nah, bisa jadi ini kemampuan dari ketidaktahuan Libra tentang bagaimana cara menjalankan bisnis itu, bagaimana cara produksi, mencari supplier, bagaimana cara promosi. Jadi segala hal-hal yang dibutuhkan untuk rencana-rencana Libra ini masih digodok ya, masih dianalisis oleh Libra. Masih dibicarakan, masih dibahas, masih menghitung-hitung kemampuan Libra dari sisi energi, waktu, dan kemampuan modal. Atau bahkan kemampuan Libra dalam ilmu pengetahuannya. Bisa nggak Libra dengan bekal ilmu pengetahuan yang selama ini? Apakah perlu mengupgrade ilmu pengetahuan atau berlatih kembali? Segala hal-hal di dalam diri manusia itu kan kalau nggak dilatih akan stuck. Apakah perlu untuk mengupgrade ataupun melatihnya? Ini adalah periodenya. Jadi pesannya tidak perlu terburu-buru Libra untuk menentukan bisnis apa yang akan dijalani atau membuka langsung bisnis itu, usaha itu, tidak perlu terburu-buru karena ini periodenya belum benar-benar pasti. Namun jika pada periode ini Libra memang mendapatkan peluang pekerjaan misalnya, Libra juga tidak bisa terlalu berekspektasi tinggi menjalani pekerjaan itu karena ini periodenya Libra seperti magang atau mempelajari dulu bagaimana cara kerjanya, mengukur kemampuan Libra, apakah Libra mampu menjalani pekerjaan itu. Semuanya masih dalam proses revolusi transisi. Oke, Libra. Kemudian ketika Mars progresif di tanggal 24 Februari 2025 hingga 7 April 2025, Mars progresif selesai retrograde-nya dan bergerak maju, namun masih berada di konstelasi Gemini di house ke-9 Libra. Disinilah titiknya Libra bisa mengakses kecerdasan Libra, mengakses daya hitung-hitungan Libra, bisa menganalisis atau dapat informasi, dapat kabar ya. Kemudian peninjauan juga. Kalau ini terkait dengan bisnis ataupun usaha di kota lain ya, Libra punya power itu dari energi, waktu, dan tenaga atau materi untuk melakukan perjalanan itu, meninjau terkait dengan rencana-rencana yang akan dilakukan oleh Libra. Di sini juga Libra menemukan kemampuan atau bahkan waktu untuk melakukan perjalanan-perjalanan yang tertunda. Untuk sebagian Libra juga yang berfokus di dunia pendidikan, konsentrasinya ini periodenya menemukan kekuatan, dukungan, motivasi, semangat kembali untuk menuntaskan tugas akhir, mengikuti uji kompetensi di semester akhir. Di momen ini juga Libra menemukan kemampuan, semangat untuk melebarkan networking, pertemanan, masuk ke dunia sosial, bergabung dalam komunitas ataupun organisasi. Mungkin juga di sinilah Libra melakukan kesepakatan-kesepakatan mengenai perjanjian kerja, kontrak kerja, atau perjanjian dengan relasi. Bisa jadi juga relationship dalam kaitan asmara bisa dimulai pada titik ini. Yang segala perjanjian, kesepakatan, ataupun yang terkait dengan apa yang Libra mulai pada periode Mars progresif di Gemini ini, di house ke-9 ini akan mengikat Libra hingga jangka waktu panjang. Kemudian di 29 Maret 2025 Saturnus transit dari Aquarius ke Pisces, dari house ke-5 ke house ke-6 Libra. Dan akan menetap di house ke-6 Libra selama 2,5 tahun ke depan. Saturnus yang masuk ke house 6 Libra ini membuat Libra terhubung atau terkoneksi, bisa jadi menjalin relationship, partnership, kolega, atau dengan relasi dengan orang-orang yang punya power dari sisi kemampuan materi atau mungkin kekuasaan atau kemampuan-kemampuan yang bisa mendukung tujuan-tujuan Libra.
Tapi konsekuensi yang harus Libra terima adalah karena ini adalah energi Saturnus, maka selama Libra menjalin komitmen atau bekerja sama dengan orang ini, Libra mesti mau didominasi oleh seseorang ini. Mesti mau patuh dengan aturan-aturan yang ditentukan oleh seseorang ini. Dan Saturnus di house ke-6 ini juga menunjukkan Libra bisa untuk dikendalikan. Libra bisa untuk tunduk, patuh, ataupun mengabdi pada seseorang yang punya power ini atau pihak-pihak tertentu yang punya power, kekuasaan, maupun kemampuan materi. Kenapa Libra bisa tunduk dan patuh? Karena Libra ada kepentingan dengan seseorang ini. Pada periode ini juga Libra bisa terkait dengan luar negeri ya, atau bisnis internasional, atau koneksi relasi atau kolega dengan orang asing. Bisa jadi luar negeri atau luar kota, domestik atau internasional. Mungkin ada juga sebagian Libra yang bisa terlibat dalam hutang pada periode ini. Nah, sebenarnya tidak disarankan sih untuk Libra mengikatkan diri dalam hutang. Tapi bisa jadi Libra akan mengambil periode hutang dalam jangka waktu singkat. Ya, minimalnya 2,5 tahun. Namun kalau Libra melakukan itu tentunya kehidupan Libra dalam 2,5 tahun ke depan penuh dengan batasan-batasan dalam pengendalian keuangan. Namun karena Libra merasa adanya bantuan dari koneksi Libra dengan seseorang atau pihak tertentu yang memberikan Libra pemasukan atau income, keuangan tambahan, ini membuat Libra yakin akan bisa kooperatif menyelesaikan hutang-hutang yang diciptakan oleh Libra. Oke Libra, kemudian di tanggal 7 April 2025, Mars akan masuk ke house ke-10 Libra hingga 7 Juni 2025. Ini adalah periodenya menyala Libra di karir, bisnis, profesi, atau usaha, atau kegiatan-kegiatan produktif yang dilakukan oleh Libra. Tetapi menyalanya di sini tidak sendirian ya Libra, bersama dengan partner, kolega, atau teamwork yang dibentuk oleh Libra, atau di mana Libra bergabung dalam kegiatan produktif itu, bisa saja di suatu komunitas atau di suatu organisasi. Semangat Libra akan membara dan mungkin sulit juga untuk mengendalikan emosi karena self-ego bisa tinggi di area profesi, pekerjaan, karir, ataupun bisnis. Mungkin juga terkesan tegaan ya atau kurang berempati demi tujuan-tujuan pekerjaan Libra. Dan bisa jadi dalam periode ini juga ada pertengkaran dengan salah satu mitra, rekan, kolega, atau relasi Libra. Karena ambisius Libra sangat tinggi pada periode ini. Tapi tidak dengan semuanya bertengkarannya, mungkin ada beberapa orang yang tidak cocok atau tidak sependapat dengan Libra yang mungkin mesti terjadi konfrontasi ya atau konflik dulu supaya seseorang itu bisa melihat sejauh apa ambisius Libra di pekerjaannya. Bisnis ataupun usaha baru yang dibangun dengan kolega juga dimulai pada periode ini, pekerjaan baru juga dimulai pada periode ini. Inilah dia, jembatan masa transisi revolusi dalam kehidupan Libra yang akan Libra jalani untuk tujuan hidup Libra 12 hingga 15 tahun ke depan. Oke Libra, hal-hal lain yang mendukung adalah posisi Jupiter. Di tahun 2025, Jupiter 2 kali transit ke 2 tanda zodiak. Ini tidak biasa, karena biasanya Jupiter itu akan menetap dalam satu tanda zodiak selama 1,5 tahun, kemudian transit dan menetap lagi di satu tanda zodiak berikutnya selama 1,5 tahun lamanya. Tapi di tahun 2025, belum 1,5 tahun Jupiter sudah transit. Tanggal 16 Mei 2025, Jupiter transit dari Taurus ke Gemini, dari house ke-8 ke house ke-9 Libra. Dan kemudian dari tanggal 18 Oktober 2025 hingga 11 November, Jupiter akan transit lagi ke Cancer, ke house ke-10 Libra. Kemudian di tanggal 11 November 2025, Jupiter akan retrograde dari Cancer ke Gemini, dari house ke-10 ke house ke-9 Libra. Jupiter adalah energi bimbingan semesta,
kecerdasan, intelektualitas, guru, dan juga keberuntungan-keberuntungan. Maka energi Jupiter ini menerangi house ke-8, house ke-9, dan house ke-10 Libra. Desember, Januari, Februari, Jupiter berada di house ke-8, ini memberikan dukungan kepada Libra untuk melakukan perubahan-perubahan dalam manajemen keuangan Libra. Ada dukungan-dukungan uang untuk Libra kalau memang ingin melakukan perubahan-perubahan, renovasi, perbaikan yang jika itu membutuhkan uang, Jupiter akan memberikan melalui ya rezeki-rezeki yang datang di dalam kehidupan Libra. Yang rezeki itu memang datangnya untuk ditujukan pada pembiayaan-pembiayaan terkait perubahan-perubahan yang dibutuhkan oleh Libra. Jadi ketika Libra melepaskan relationship lama, karena Libra inginkan adanya kemandirian dalam kehidupan Libra, Libra akan terbantu. Libra akan bisa mandiri. Ada rezeki yang datang, ada pekerjaan yang datang, ada pemasukan keuangan, karena memang Jupiter akan mendukung keinginan Libra untuk belajar mandiri dalam kehidupannya, dalam memanage keuangannya. Oke, selanjutnya ketika Jupiter masuk ke house ke-9 Libra, ini akan membuat Libra berminat banget untuk mengikuti pendidikan-pendidikan singkat yang terkait dengan profesi ataupun bisnis ataupun usaha yang dituju oleh Libra. Kalau memang ada buka pendidikan profesi pada periode ini, ikuti Libra. Kalau ada tes kompetensi pada periode ini, ikuti Libra. Jupiter nggak lama berada di Gemini, hanya sekitar bulan Mei hingga Oktober. Ambil peluang baik ini Libra. Mungkin ini juga periodenya Libra bisa melakukan perjalanan-perjalanan ke tempat-tempat yang memang ingin dikunjungi oleh Libra, misalnya saja Tanah Suci. Ketika Libra membutuhkan informasi, pada periode ini Jupiter juga akan mendukung informasi-informasi yang dibutuhkan oleh Libra. Pemikiran Libra, daya analisis Libra juga jernih pada periode ini, sehingga ajaran, didikan, edukasi yang didapatkan oleh Libra benar-benar nyantol di pikiran Libra, mudah memahami dan mudah mengerti tentang teori-teori tertentu atau cara praktek-praktek tertentu. Yang tentunya ini memang sangat dibutuhkan sebagai pondasi Libra menjalani bisnis usaha pekerjaan yang dilakukan ketika Jupiter masuk ke Cancer di periode 18 Oktober 2025. Ketika Jupiter masuk ke house ke-10 Libra, terbukanya peluang bisnis, peluang usaha, kerjasama, pengangkatan di dunia profesi atau kenaikan jabatan, promotion, ya, atau rekomendasi ini bisa Libra dapatkan. Nah, ketika Libra sudah mendapatkan itu, Jupiter mundur lagi nih ke Gemini, ke house ke-9 Libra. Yang berarti Libra akan menjalani masa adaptasi atau masa magang lah ya, disebut seperti itu di area pekerjaan, karir, bisnis, ataupun usaha yang dijalani oleh Libra. Masa magang ini periodenya 11 November 2025 hingga awal tahun 2026. Saat itu Jupiter retrograde di house ke-9 Libra. Dalam hubungan asmara, masa magang ini juga disebut momen PDKT ya, pendekatan dan bisa jadian, kemudian saling mengenal karakter masing-masing. Libra yang akan lebih mempelajari karakter pasangannya, kemudian juga mencari atau menggali informasi mengenai pasangannya untuk dipertimbangkan apakah hubungan ini bisa berlanjut hingga dalam jangka waktu panjang. Nah, proses keputusannya ini bisa terjadi ketika 7 Juni hingga 28 Juli 2025 ketika Mars masuk ke house ke-11 Libra. Khusus untuk Libra dalam menjalani relationship itu kan lebih banyak ya merahasiakan hubungan relationshipnya. Jadi kalau jadian dengan seseorang itu tidak akan dipublikasi. Karena Libra lebih memikirkan apabila hubungan relationship yang belum benar-benar matang dipublikasi, maka itu akan menimbulkan banyak komentar dan pendapat, dan itu pastinya bisa mengganggu kestabilan hidup Libra. Jadi Libra akan lebih memutuskan ditahan dulu, dijalani dulu relationship ini tanpa adanya publikasi. Sampai benar-benar Libra yakin kemudian kesepakatan antara Libra dengan pasangan relationship-nya itu siap untuk dipublikasi, maka disinilah Libra menentukan keputusan
apakah hubungan ini bisa dipublikasi dan bisa diteruskan hingga jangka waktu panjang. Semangat untuk melanjutkan hubungan relationship hingga ke jangka waktu panjang itu terjadi di sekitar 7 Juni 2025 hingga 28 Juli 2025 ketika Mars masuk ke Leo di house ke-11 Libra. Namun ketika Mars masuk ke house 12 Libra di tanggal 28 Juli hingga 13 September 2025, kemungkinan akan putus atau ada emosi, ada hal-hal yang Libra rasakan itu mengganggu kestabilan hidupnya sehingga lebih baik berpisah atau LDR dulu gitu. Namun ini hanya sementara dari batas emosi Libra. Kalaupun putus, bisa jadian lagi, balikan lagi di 13 September 2025 hingga 27 Oktober 2025. Drama banget ya percintaan Libra. Oke Libra, kemudian Rahu dan Ketu akan berpindah tempat. Rahu yang tadinya berada di Pisces di house ke-6 Libra akan pindah mundur ke house ke-5 Libra di Aquarius. Kemudian Ketu yang tadinya berada di Virgo di house ke-12 Libra akan berpindah ke Leo di house ke-11 Libra. Rahu adalah minat, ambisi duniawi, pengejaran duniawi, hal-hal yang belum pernah didapatkan, ini akan dikejar oleh Libra. Masuk ke house ke-5 di area networking, komunitas, organisasi, ini akan membuat Libra antusiasnya, ambisinya, obsesinya, hasratnya untuk mendapatkan, meraih, merasakan yang belum pernah diinginkan akan terlihat banget. Libra akan terhubung dalam suasana baru di networkingnya. Bisa saja terhubung dengan pertemanan internasional atau komunitas internasional atau grup yang terkait dengan internasional atau sekecil-kecilnya punya teman dari internasional dari negara lain. Dan ini juga membuat Libra berkesempatan untuk melakukan perjalanan internasional atau bahkan bisa berpeluang untuk mengejar beasiswa misalnya ya. Dan kalau memang Libra mengejar beasiswa ini didukung dengan hadirnya Jupiter di house ke-9 Libra, yaitu periode 16 Mei 2025 hingga 18 Oktober 2025. Dan mungkin ini ada juga kaitannya untuk sebagian Libra yang memiliki anak. Bisa terjadi koneksi asing dengan anak. Jadi mungkin Libra merasa sikap ataupun sifat anak berubah ketika Rahu berada di house ke-5 ya. Jadi anak itu seperti lebih menghindari Libra atau menutup diri dari Libra. Atau sebaliknya, Libra yang lebih menutup diri atau merahasiakan hal-hal dari anak. Tapi kalau Libra posisinya sebagai anak ya, Libra yang menutup diri atau menghindari peran dari orang tua Libra yang selama ini mungkin Libra rasakan itu banyak mengatur kehidupan Libra. Karena pandangan Libra adalah untuk masa depan, untuk hari tua. Namun Libra, ambisius, obsesi, antusias, dan hasrat yang sangat tinggi ini bisa stuck karena Ketu berada di house ke-11 Libra. Ada kesan Libra ini terlalu sibuk dengan ambisi dan obsesinya saat ini, sehingga mungkin dalam memikirkan masa depan, Libra terbawa sisi naif. Misalnya gini, ketemu dengan teman baru dan seperti merasa bisa berteman selamanya hingga hari tua. Sehingga Libra akan support banget, kemudian akan mendukung banget ya. Padahal kan belum tentu Libra bisa menjalin pertemanan, relationship, atau berada dalam komunitas, atau berada dalam organisasi itu hingga masa depan. Dan ini akan membuat Libra nantinya investasi terlalu berlebihan di dunia sosial, pertemanan, ataupun komunitas. Padahal, keuntungan yang didapatkan Libra, hasil yang didapatkan Libra dari investasinya belum tentu bisa Libra dapatkan saat ini. Mungkin Libra berpikir ya suatu hari nanti, belum tentu. Itu menggambarkan hal-hal yang Libra lepaskan, energi ataupun materi yang Libra lepaskan, memang tujuannya untuk memuaskan ambisius
hasrat dan obsesi dari Libra. Bukan karena Libra menginvestasikan niat tulus kepada seseorang atau pihak tertentu yang terkait dengan pertemanan, sosial, relationship, komunitas atau organisasi ya. Jadi Libra pahami kalau Libra tidak perlu terlalu banyak berharap untuk mendapatkan keuntungan saat ini atau di masa depan dari koneksi, partnership, relationship yang terjalin, komunitas ataupun organisasi yang Libra jalani dan Libra investasikan. Oke, kemudian Libra, pesan semesta untuk tahun 2025 untuk Libra terlihat dari posisi Neptunus yang berada di house ke-6 Libra. Pesan semesta untuk Libra adalah, Libra, imajinasi kamu terlalu tinggi, ekspektasi kamu terlalu tinggi, angan-angan dan impian kamu terlalu tinggi. Namun, kamu bisa mewujudkan impian, angan-angan kamu itu menjadi nyata dalam realistisnya kehidupan dunia. Tidak ada yang tidak mungkin, Libra. Bahkan ketika impian ataupun angan-angan kamu terlalu tinggi dan tidak nyata kamu jalani saat ini. Tidak ada yang tidak mungkin. Semua bisa terjadi secara ajaib. Namun sebaiknya kamu tidak terbawa ambisi dan obsesi yang ada di dalam batin kamu sendiri. Tetaplah dengarkan intuisi kamu, percaya terhadap intuisi kamu. Logika kamu mungkin akan bisa menyesatkan sejak 29 Maret 2025 hingga 1,5 tahun ke depan. Tetapi kata hati dan intuisi kamu akan membawa kamu dalam keselamatan Libra. Baik itu keselamatan secara perasaan dan juga keselamatan dari sisi materi. Oke Libra, saya pikir cukup ya. Semoga bacaan ini bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, share video ini ke teman-teman kamu, ke media sosial kamu agar channel ini berkembang dan siapa tahu ada teman-teman lain yang membutuhkan bacaan ini. Semoga tahun 2025 adalah tahun yang gemilang untuk Libra, bersinar dan sehat-sehat Libra dan keluarga, dilancarkan rezeki di tahun 2025, tergapai cita-cita dan impian di tahun 2025, bahagia. Amin ya robbal alamin. Nantikan video selanjutnya dari channel ini ya Libra. Sampai ketemu. Thank you for watching. Bye-bye.